Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan pembelajaran materi atau mata kuliah sistem personalia. Baik teman-teman semuanya, berkaitan dengan materi sistem personalia yang sudah kita kerjakan beberapa minggu kemarin ketika tatap muka di kelas. Kita akan lanjutkan beberapa fitur yang akan ditambahkan ke dalam sistem multimedia. Baik, teman-teman semuanya, pertama kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mulai dari menambahkan login, ya, menambahkan pop login yang sudah ada di depan layar. Tapi sebelumnya, teman-teman semuanya jangan lupa mengaktifkan dulu database-nya. Kemudian buka aplikasi untuk membuat database-nya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Navigate. Nah, biasa teman-teman di kelas, di lab menggunakan MySQL Front. Ini sama saja. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah outputnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat ya. Perhatikan dulu. Jadi pertama ketika akan masuk ke dalam sistem ya, sistem personalia ya. Nah, kita dihadapkan dulu dengan adanya pom login ya. Jadi sebelum masuk ke halaman sistem, sebaiknya adakan pom login. Nah, fungsinya apa? Dalam hal ini adalah sistem harus menjaga keamanan ya, keamanan dari pengguna atau hak akses yang tidak diinginkan ya. Maka dalam hal ini dibatasi dulu dengan adanya pom login. Nah, bagaimana cara membuat pom login? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita akan simulasikan dulu ya. Jadi kira-kira nanti sistem yang akan ditambahkan adalah seperti ini. Pertama kita masukkan username dan password ya, nama dan passwordnya. Saya kasih nama tadi username atau namanya admin, kemudian passwordnya adalah admin juga. Login ini batal. Nah, di dalam tombol login di sini sudah disimpan atau disisipkan kodenya atau sintaknya ya. Sehingga ketika diklik nanti akan muncul ke halaman pom utama atau halaman depannya ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai data master sini ya. Ini saya tidak akan jelaskan lagi ya, karena ini sudah disampaikan waktu di lab ya. Nah, yang akan dibahas adalah sekali lagi pertama adalah login dulu. Nah, di dalam halaman depan atau menu utama di sini saya sudah tambahkan menu utama yaitu sistem. Nah, di mana di dalam menu sistem terdapat dua submenu ya. Submenu. Yang pertama adalah data pengguna, kemudian ada logout. Nah, di data pengguna di sini memunculkan pom pengguna, data pengguna ya. Ini sama saja dengan pom data yang kemarin ya. Ini data pegawai, divisi dan jabatan. Fungsinya adalah sama saja ya. Jadi untuk menambahkan pengguna daripada sistem ini. Tadi adalah ada pengguna admin yang saya masukkan tadi, username dan passwordnya. Username admin, kemudian passwordnya admin, kemudian nama penggunanya adalah nama saya sendiri, kemudian levelnya adalah admin. Kemudian nanti untuk pengembangan sistem berikutnya nanti ada pengguna sebagai staff gitu ya. Jadi nanti hak aksesnya berbeda-beda gitu. Ada yang admin, ada yang staff gitu. Jadi nanti menu yang dibuka antara admin dan staff tentunya akan berbeda. Jadi ada hak akses sendiri. Admin kira-kira semuanya bisa membuka
halaman menu atau halaman formnya ya. Kalau staff ini hanya beberapa menu saja yang bisa dibuka oleh staff. Jadi ada batasan antara admin dan staff. Nah, ini namanya adalah level daripada sistem ya. Dan ini penting gitu ya. Sama saja dengan Anda gitu ya. Jadi mahasiswa dengan dosen tentunya levelnya berbeda. Mana yang kira-kira sistem atau halaman yang dibutuhkan oleh dosen, mana yang kira-kira nanti akan dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, itu ada levelnya gitu ya. Misalkan kalau dosen mengakses perwalian, ya mengakses perwalian, kemudian sidang, ya kemudian ada jabatan fungsional dosen, kemudian ada in-passing, penggajian. Nah, tentunya itu akan nanti dibuka oleh dosen. Kemudian mahasiswa, apa saja yang dibuka sama mahasiswa? Misalkan pendaftaran, kemudian pembayaran, kemudian perwaliannya memilih KRS, FRS gitu ya. Nah, itu berbeda-beda. Kurang lebih adalah seperti itu ya. Jadi antara levelisasi daripada sistem gitu ya. Dan ini penting gitu ya. Jadi harus dibedakan antara admin dengan staff gitu ya. Contoh lain misalkan di penjualan, ada admin, kemudian ada kasir, kemudian ada bagian keuangannya, ya itu berbeda-beda halaman yang dibuka. Tentunya kasir dalam hal ini hanya bisa menampilkan data kasir saja sama data barang misalkan. Kemudian kalau admin bisa membuka keseluruhan halaman sistemnya atau form sistemnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan ke depannya ya sistem personalnya ini akan dibagi menjadi dua. Contohnya misalkan ada admin, kemudian ada staff. Namun dalam kesempatan di video pembelajaran ini baru admin saja. Nanti untuk ke depan nanti akan saya sampaikan bagaimana menerapkan levelisasi dalam sebuah sistem. Ini di halaman pengguna sebetulnya sama saja ya. Jadi ada tambah, ada simpan, ada edit, ada hapus, kemudian ada batal misalkan nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, di admin kita coba simulasikan ya. Misalkan ini saya hapus dulu ya, halaman baris yang ketiga. Hapus ya. Kemudian saya tambahkan pengguna baru. Misalkan contohnya siapa? Fajar misalkan. Passwordnya BCI Fajar, levelnya misalkan admin. Simpan. Nah, simpan di sini. Kemudian edit juga sama. Ya, nanti bisa diedit, kemudian disimpan lagi. Edit, kemudian nama ini HRD ya, namanya misalkan Hilman. Simpan. Nah, maka ini akan berubah menjadi Hilman. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya close. Kemudian submenu yang kedua adalah logout ya. Kalau tadi login, kemudian sekarang logout. Nah, bagaimana sih action atau aksi ketika logout itu diklik? Nah, maka ketika submenu logout ini diklik, maka akan kembali ke halaman login semula ya. Ini sudah prosedurnya ada seperti itu. Ketika sudah login, maka akan kembali ke halaman login ya. Close. Ini untuk kembali. Nah, sekarang kita coba buka satu persatu sintak yang ada di dalamnya. Namun sebelum saya jelaskan mengenai sintaknya adalah saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sih cara menambahkan form login, kemudian bagaimana menyeting sebuah submenu yang kira-kira nanti ketika dimunculkan tidak lagi muncul ke halaman form utama lagi, tapi harus muncul ke form login terlebih dahulu gitu ya. Nah, pertama kalian tambahkan new form di sini, klik new form gitu ya. Maka kemudian tambahkan
add text di sini ya. Kemudian ini namanya di sini ya. Kemudian tombolnya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kasih nama gitu ya. Kasih nama, ini namanya form login gitu ya. Kemudian ini judul menunya ada di caption form login. Nah, seperti itu. Baru kemudian di save. Itu ya. Karena saya sudah membuat form login, maka saya nggak akan di save lagi ya. Kalian nanti di save sendiri. Selesai. Nah, kalau seandainya sudah selesai membuat form login, kemudian sudah di save. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke form depan ya, atau form utama sini ya. Nah, tadi kan sebelumnya ini tidak ada ya. Menu sistem ini tidak ada. Nah, maka kalian harus buat dulu menu dan submenunya ya. Pertama, klik dulu di sini. Contoh di sini ya. Sistem 2 ya, karena sistem 1 udah ada. Ini bisa digeser ke sini ya. Bisa digeser. Kemudian tadi apa, data pengguna, pengguna 2 misalkan, kemudian logout. Nah, seperti itu ya. Kemudian logout. Nah, saya hapus lagi ya, delete, karena saya sudah buat. Nah, kalau sudah membuat menu sistem, kemudian sudah membuat submenunya, data pengguna, kemudian data logout. Selanjutnya adalah agar ketika pada saat ini form login saya hapus ya, karena saya sudah buat di sini. Cara menghapusnya di sini. Kalau seandainya mau hapus ya, close. No. Nah, agar supaya pertama kali halaman form yang muncul adalah form login ya. Nah, kalian harus setting form menu yang akan nanti muncul pertama kali. Nah, di sini ada di menu project, kemudian option. Nah, di sini ada auto create form. Jadi yang pertama kali muncul form pada saat di run ya adalah yang paling atas. Nah, biasanya ketika ada form baru ya, maka form barunya selalu ada di bawah. Nah, bagaimana caranya supaya ada di atas ya? Klik form login. Itu ya. Atau bisa digeser dari bawah ke atas kan. Nah, jadi yang pertama kali pada saat di run itu halaman yang muncul adalah yang paling atas. Oke, itu ya. Kemudian di run. Nah, maka akan muncul langsung ke halaman form login. Seperti itu ya. Contoh saya akan ubah ya ke halaman depannya ada di atas ya. Ini untuk membuktikan saja bahwa tadi sebelumnya form login pertama kali muncul. Nah, sekarang saya pindahkan form depan ada di depan ya, ada yang pertama kali muncul kan. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelumnya pasti akan seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti menambahkan form baru, nah pasti yang pertama kali muncul adalah form depan ini, karena yang terakhir kita belajar di lab itu adalah halaman depan ini. Nah, maka ini harus dipindahkan dulu ke halaman loginnya ada di depan. Oke, run. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, kita sudah membuat form login. Di sini ada text area, text edit atau namanya text edit ya. Kemudian text edit 1, text edit 2, kemudian ini ada label nama. Ini harusnya username ya. Username, kemudian password, kemudian ada tombol login, kemudian ada batal atau cancel. Nah, sekarang coba
teman-teman, pertama kasih nama dulu ya. Selalu kasih nama di setiap komponen ya. Ini penting. Sebetulnya tidak dikasih nama pun tidak apa-apa. Ini tapi untuk sebagai identitas, identity daripada komponen ini penting supaya kita tahu bahwa ini itu untuk username, ini itu untuk password. Nah, kalau defaultnya ini adalah teks 1, teks 2 ya. Saya ini ya. Nah, teks edit 1, kemudian ketika ada lagi teks edit 2. Nah, ini defaultnya seperti ini. Nah, tapi ini kalau saya sendiri tidak disarankan untuk seperti ini, walaupun bisa-bisa aja tidak akan berpengaruh. Nah, tapi ini akan merepotkan kalau seandainya formnya sudah banyak gitu ya, komponennya sudah banyak. Ini saya hapus ya, karena sudah disiapkan. Saya kasih nama di sini add nama. Nah, add nama itu ya. Add nama itu adalah edit, karena ini adalah komponen edit, text edit, maka saya identitinya adalah add. Add itu adalah edit gitu ya. Add nama, kemudian password di sini adalah add password gitu ya. Jadi namanya ini untuk username, add nama, kemudian ini adalah add password. Nah, kita sudah memberikan nama ya. Nah, kalau seandainya sudah dikasih nama, kemudian di sini masih ada tulisan, contohnya seperti ini. Ini edit 1. Saya kasih nama ya. Misalkan text edit add alamat. Nah, ternyata di sini masih ada nama, ini silahkan dihapus di teksnya. Nah, ini. Nah, jadi kosong ya. Saya hapus ya, memang sudah dibuat. Add nama, add password. Nah, untuk melihatnya ada di objek inspector. Ya, ada di sini sebelah kiri. Nah, pertama kita akan buka sintak di tombol login. Nah, ini adalah teman-teman sintak daripada tombol login ya. Nah, sebelum kita membahas sintak di sini ya, teman-teman harus menyiapkan tabel data ya di database-nya. Karena kan di sini ada pengguna ya, artinya ada tabel baru. Nah, maka kita harus siapkan tabel barunya. Contoh sini saya sudah siapkan ya. Ini nama tabelnya adalah pengguna. Saya perlihatkan fieldnya ya. Nah, field yang pertama adalah username, kemudian tipe datanya adalah karakter, panjangnya 10. Ini saya masukkan 10 saja. Sebetulnya tidak ada batasan ya. Ada 10. Kemudian ada nama pengguna, kemudian ada level ya. Ini baru 4 field, sebetulnya bisa aja nanti ditambahkan. Tapi sementara 4 dulu ya. Nanti untuk pengembangan kita tambahkan supaya lebih detail. Karena ini yang paling pentingnya. Username, harus ada username, kemudian password, karena di sini ada password, kemudian nama di sini adalah identitas bahwa yang login itu atas nama siapa ya. Kalau username dan passwordnya kan kemungkinan nanti akan berbeda-beda tergantung si penggunanya ya. Maka di nama sendiri di sini harus ada. Kemudian ada level. Level ini adalah untuk menunjukkan identitas daripada hak akses daripada penggunanya, bahwa admin ataupun staff ataupun divisi lain ya. Nanti misalkan untuk pengembangannya nanti setiap divisi, setiap bidang nanti bisa login gitu ya. Maka di sini level ini adalah penting ya. Nah, untuk sementara baru 4 field yang kita buat ya. Nanti untuk pengembangan sekali lagi nanti kita akan tambahkan ya. Nama, kemudian levelnya. Kemudian save. Nah, kemudian teman-teman coba masukkan nama penggunanya. Nah, misalkan tadi admin, namanya adalah Nana, kemudian admin. Di sini staffnya siapa gitu ya. Ini contoh. Silakan nanti masukkan sendiri-sendiri. Selanjutnya, nah kita sudah membuat tabelnya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan query atau tabel di dalam data modul. Nah,
kemarin semua tabel, semua query kita simpan di data modul, di paket data modul. Saya lihatkan dulu ya data modulnya. Nah, ini data modul. Nah, ini pengguna query pengguna. Saya gunakan query. Sebetulnya ini tidak mesti query juga ya, karena tidak adanya sintak MySQL di dalam form login-nya. Sebenarnya kalau menggunakan tabel pun bisa saja ya, tidak jadi masalah karena tidak adanya query ya. Menggunakan MySQL tabel pun sebetulnya bisa saja ya. Tapi saya menggunakan query, MySQL query. Nah, kemudian tambahkan di SQL-nya select bintang pengguna karena akan menampilkan data pengguna, akan menggunakan data pengguna. Ini untuk pengguna, kemudian di true. Pasti sebelumnya adalah false di sini. Maka gunakan true. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan database-nya, maka aktivasinya di sini adalah menjadi true yang tadinya false gitu ya. Kemudian ketika sudah menambahkan koneksi pengguna ya, MySQL pengguna, kemudian data source-nya, data aksesnya kemudian arahkan ke pengguna agar nanti bisa diakses di data grid. Nanti data source di sini akan digunakan di data grid untuk menambahkan data, kemudian mengedit supaya terlihat di data grid di tabelnya. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Ini sebetulnya sama saja dengan yang kemarin ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau masih ada kesulitan, nanti silakan bisa tanya lagi. Sudah ditambahkan di data modul koneksinya, baru membuat sintaknya. Nah, sintak pertama kita buka bedah di button atau tombol login. Nah, di dalam menentukan agar supaya masuk berdasarkan pengguna, nah saya gunakan sintak menggunakan locat di sini. Sebetulnya untuk masuk ke sistem berdasarkan pengguna yang dibuat tadi di tabel sebetulnya banyak caranya gitu ya. Nah, bisa menggunakan query query SQL. Jadi nanti select bintang from pengguna where. Nah, where username-nya berdasarkan add nama, kemudian password-nya berdasarkan add nama. Nah, itu sama saja ya. Tapi dalam hal ini saya coba contohkan dulu yang menggunakan locat dengan sintak yang digunakan oleh DLP. Nanti kita akan bahas menggunakan menggunakan query SQL. Karena sudah disiapkan juga di data modulnya menggunakan query ya. Baik. Untuk mengakses query pengguna atau tabel pengguna yang ada di data modul ya, tentunya sebelumnya kita harus menambahkan dulu unit data modul ke halaman form login ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan kita masuk dulu ke form login. Ini sudah aktif ya di form login. Kemudian file, use unit. Kemudian di sini kalau seandainya belum disisipkan data modulnya, maka di sini akan tampil data modulnya ya. Kalau seandainya belum disisipkan, karena di sini sudah disisipkan, maka di data unit di sini tidak ada data modul karena sudah disisipkan. Bukti bahwa data modul itu sudah disisipkan, unit data modul sudah disisipkan. Nah, kalian bisa cek di halaman uses. Nah, di sini nih, di bagian atasnya. Uses form depan, kemudian DM. Ya, DM di sini adalah data modul ya, yang dinamakan data modul. Karena saya namakan DM gitu ya. Baik, dilanjut lagi ya. Kemudian selain data modul ya, karena setelah kita menekan login ya, maka nanti kita akan berpindah ke halaman depan, halaman form utama ya. Halaman form utama atau form depan sini ya. Nah, kita harus tahu dulu nama unit dari form depan ini apa. Nah,
Nama pom depan di sini adalah bisa dilihat di sini nih, F depan ya. Maka unit dari F depan di sini juga harus disisipkan ke dalam pom login ya. Maka di sini adalah ada pom depan. Nah, ya. Jadi bukti bahwa sekali lagi di unit form ya, unit halaman itu ada disisipkan adalah bisa dilihat di baris uses gitu ya, sini. Nah, lanjut ya. Data modul kemudian masukkan karena kita akan mengakses tabel pengguna ya. Karena di data modul di sini kan kalau kita lihat banyak ya, ada divisi, jabatan, pengguna, dan yang lain-lain di sininya. Karena kita yang akan dibutuhkannya hanya pengguna, maka pengguna saja yang diakses. Data modul, kemudian pengguna, loket, username. Username ini adalah mengarah kepada feed daripada tabel yang sudah kita buat di sini. Ya, feed username ini harus sama ya. Kalau di sini username, maka di sini juga harus username, ya. Kalau di sininya user, kemudian di sini juga harus user gitu ya. Pokoknya intinya nama ini harus sesuai dengan feed yang ada di tabel. Itu ya. Harus diawali dengan kutip ya, kemudian kutip, kemudian koma. Add nama di sini adalah berdasarkan add nama yang ada di form login. Add nama sini ya, sudah sesuai. Add nama dot text, kemudian koma, kemudian ini apa sih namanya, kurung kurawal lah, bukan kurung kurawal tapi apa ya, pokoknya yang bentuk seperti inilah ada di tombol kurung kurawal. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Tutup kurung yang pertama adalah untuk mengakhiri ini loket ya. Kemudian tutup kurung yang kedua adalah mengakhiri data modul sini. Jadi ya, intinya adalah inti daripada loket di sini adalah jika data modul di tabel pengguna ya mencari username, apakah sama enggak dengan yang ada di field yang ada di tabel pengguna ya, di loket cari gitu ya. Kemudian kalau seandainya ditemukan, nah ada kondisi yang kedua nih, dan pengguna field name password ya, string ini dijadikan string ya. Add pass tag di sini adalah add di sini nih, add pass tag ya. Nah, sama kedua-duanya terdapat di dalam satu baris. Add nama di sini adalah, maka kalau seandainya benar ya, maka F depan show. F depan di sini adalah form depan tadi, form halaman depan muncul, kemudian form login di hide, dihilangkan sementara itu ya. Kemudian selanjutnya add nama .clear. Clear di sini adalah menghapus isian yang ada di add nama, kemudian isian yang ada di password. Jadi dihapus. Nah, bagaimana kalau seandainya username dan passwordnya salah? Maka nanti silakan kalian tambahkan di sini ya. Else begin show message. Username dan password salah, misalkan itu ya. N. Nah, itu. Kalau benar nanti memunculkan form depan, halaman depan, kemudian form login di sini di hide ya, kemudian add nama di clear, kemudian add fast di clear. Jadi ini di clear, ini di clear. Itu ya. Kita coba simpan. Run. Tadi admin, passwordnya admin, login, masuk ke sini.
ya. Kemudian yang kedua kita coba disalahkan dulu ya. Admin passwordnya 12 misalkan. Ini saya salahkan. Username dan password salah karena passwordnya salah nih. Tadi disalahkan, gitu ya. Jadi kalau benar ya, sekali lagi muncul atau masuk ke halaman depan disaukan, kemudian kalau salah form login di hidden ya. Kalau username benar kemudian passwordnya salah, maka nanti akan membaca ini. Sama saja dengan misalkan username-nya salah, passwordnya benar, nanti akan sama saja, nanti akan mengakses ini. Karena kedua daripada yang dimasukkan adalah tidak terdapat di dalam record atau di dalam tabel pengguna. Seperti itu ya. Kemudian kita coba masuk ke tombol button batal gitu ya. Ada apa saja sih dia batal. Nah, saya masukkan seperti ini. Kalau batal nanti di clear, kemudian nama sama passwordnya, kemudian aplikasi terminate. Aplikasi terminate di sini adalah keluar close gitu ya. Keluar dari aplikasi terminate. Sebetulnya ini tidak digunakan juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan baris atau sintak tidak ingin digunakan, nah caranya supaya cepat garis miring 2 kali. Seperti halnya ini. Tadi diklik batal nanti akan keluar sendiri. Nah, kalau misalkan diklik di sini tidak keluar karena baris application terminate-nya ini di disable gitu ya. Jadi kalau seandainya sintak yang dikasih garis miring 2 kali, itu artinya adalah sama saja dengan komentar. Contoh misalkan di sini saya kasih komentar hapus baris, hapus isian nama. Nah, ini tidak dibaca ya. Ini sama saja dengan komentar. Gitu. Kemudian login sudah selesai ya. Salah, passwordnya salah ya, admin. Nah, kita akan bahas sekarang di halaman depan atau halaman menu utamanya. Kita akan bahas di menu sistem. Ada pengguna, ada logout ya. Nah, untuk menampilkan data pengguna ya harus membuat POM baru. POM baru ya. Karena nanti akan menampilkan ada tambah pengguna, kemudian edit pengguna, kemudian hapus pengguna. Seperti halnya ini, saya tampilkan dulu ya yang sudah digunakan, yang sudah dibuat. Nah, ini harus kita buat dulu POM ini ya. Ini POM baru harus dibuat dulu ya. Nah, caranya seperti tadi. Klik POM baru, kasih nama POM data pengguna. Nah, misalkan gitu. Sorry. Sudah digunakan ya. Nah, nanti kasih nama, kemudian judulnya, captionnya, data pengguna. Boleh sama ya kalau caption tidak jadi masalah. Kalau nama itu tidak bisa sama ya. Karena nama ini akan berkaitan dengan nama filenya juga. Kalau sudah nanti disimpan, kemudian kasih nama file. Nah, karena saya sudah menggunakan, sudah membuat ini saya close dulu ya. Kemudian hapus. No, gitu ya. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Kemarin waktu di lab ya. Nah, untuk membuat POM ini ya, kita gunakan dulu kemarin ketika di lab menggunakan cara instan. Nah, cara instan itu adalah menarik semua field yang ada di data modul. Contohnya seperti ini. Ini data modul. Nah, kalau kemarin double klik kemudian klik ini, saya hapus dulu ya. Nah, double klik kanan, add all field. Nah, maka muncul semua field kemudian ditarik
Ini caranya, ditekan shift kemudian tekan level di bawahnya. Tarik ke sini. Nah, maka muncul semuanya. Kemarin waktu di kelas seperti itu. Tapi saya tidak akan menggunakan cara ini lagi karena sudah dijelaskan ya kemarin waktu di kelas. Kalau ingin lebih tahu lebih atau misalkan mengulang lagi, silahkan nanti bisa ditanyakan sendiri ya melalui nanya sendiri lah ya. Saya tidak akan bahas secara mengulang lagi. Silahkan kalau misalkan ada yang mau mengingat-ingat lagi, silahkan nanti bisa tanyakan sendiri melalui WhatsApp gitu ya. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah membuat form sendiri ya, manual ya. Kalian juga harus tahu gitu. Nah, bagaimana sih caranya menambahkan form yang secara manual tanpa menggunakan field yang ada di sini. Saya delete ya. Nah, caranya menggunakan panel standar, kemudian tambahkan di sini edit 1, edit 2, 3. Ini sesuaikan dengan jumlah fieldnya ya. Di sini fieldnya ada 4 ya. Yang keempatnya leper saya gunakan combo box. Hapus dulu ya. Nah, gunakan ini. Nah, seperti biasa di awal tadi setiap komponen harus dikasih identity, harus dikasih identitas. Jangan sampai edit 1, edit 2, edit 3, combo box 1. Nah, ini kan tidak menjelaskan daripada identitasnya. Misalkan ini add username. Nah, maka di sini add user misalkan seperti itu. Kemudian yang password di sini add pass misalkan seperti itu. Nama misalkan add 6 misalkan. Ini level misalkan level atau misalkan combo level karena ini adalah jenisnya adalah combo box gitu ya. Silakan, yang penting bisa menggambarkan identitas daripada komponennya. Nah, kalau seandainya sudah dibuat identitas seperti ini ya, baru tambahkan button. Ini buttonnya juga sama gitu ya. Ini harus dikasih identitas sama lah ya. Kemudian ini kasih nama TB misalkan, tombol TBL misalkan ya, TBL tambah, atau misalkan T simpan misalkan, atau B simpan. B itu adalah button misalkan, B simpan. Kemudian ini edit, B edit misalkan seperti itu ya. Kemudian ini hapus, B hapus. Nah, ini kemudian ganti captionnya ya. Oh, salah. Iya, captionnya. Maaf. Captionnya diubah karena ketika membuat nama daripada komponen, nah maka akan otomatis berubah di captionnya. Ya, maka ini harus dirubah lagi ya. Captionnya tambah, kemudian simpan. Nah, kalau menambahkan atau mengubah caption ini tidak akan mempengaruhi terhadap nama komponennya ya. Edit, kemudian ini apa yang terakhir, hapus ya. Nah, sudah dibuat namanya ya. Baru sekarang tambahkan sintaknya. Situ ya. Tambahkan sintaknya. Kita lihat isi sintak daripada tombol tambah. Nah, ini. Data modul ya, karena kita akan mengakses data modul, kemudian pengguna. Nah, sekali lagi, karena di sini form pengguna ini baru ya, kemudian kita akan mengakses nama tabel pengguna, kemudian nama penggunanya, tabel penggunanya ada di data modul, maka sekali lagi data modulnya harus disisipkan di data pengguna. Caranya adalah seperti ini. Klik file, kemudian use unit,
kemudian tambahkan data modul yang sudah kita kalau seandainya belum disisipkan. Kalau belum disisipkan pasti ada di sini data modul. Ya. Karena sudah disisipkan ya, buktinya adalah ada di uses. Nah, ini DM data modul namanya ya. Maka ketika dia akses data modul, di sini ada buktinya apa? Nah, contoh di sini ya. Karena di sini sudah ada sintaknya. Data modul. Nah, pengguna. Nah, append. Append di sini adalah tambah gitu ya. Tambah ya. Klik tambah ya. Pertama membaca baris pertama data modul pengguna tambah. Add user, klik di sini ya. Ini namanya add user, kemudian ini nama add pass, kemudian ini nama add nama, ini CB level. Ini saya hapus saja ya karena sudah ada di sini. Nama, kemudian cblevel.tag. Nah, ini kenapa ini diisi kosong ya? Kalau seandainya belum dijelaskan ini yang CB level ya. Saya gunakan di sini combo box karena combo box ini adalah pilihan. Tadi ada admin, ada staff gitu ya. Jadi ada pilihan antara admin dan staff. Maka ketika diklik nanti muncul pilihan mau admin atau staff. Nah, pilihan dua daripada jenis level tersebut ada di bagian item. Jadi ketika diklik jenis combo box di sini, ya CB combo box di sini, nah bagian itemnya tambahkan admin dan staff, gitu ya, admin dan staff. Maka nanti akan muncul di sini, ya. Contoh. Nah, muncul di sini ada dua. Gitu ya. Itu yang saya maksud barusan. Nah, kenapa di sini tidak di-clear ya? Karena di combo box di sini ada dua pilihan ya. Artinya ada dua baris, maka ketika di-clear nanti isi yang ada di dalam itemnya nanti akan kehapus semuanya. Karena yang akan dihapus adalah bagian depannya gitu ya. Jadi makanya ini diisi sama kosong. Kalau diisi dengan kosong seperti ini, titik 2 sama dengan ini, kalau di Pascal ini adalah assignment. Jadi CB level diisi oleh misalkan wadah diisi oleh kosong ya, maka ini tidak menghapus yang ada di dalam itemnya, maka diisi kosong. Sebetulnya yang add nama di sini juga sama. Tidak menggunakan clear juga sama saja gitu ya, tidak berpengaruh gitu ya. Itu bedanya antara clear dan diisi oleh kosong ya. Khusus untuk CB level, kemudian list combo list ini jangan di clear ya. Nah, diisi dengan kosong saja. Kemudian baris yang terakhir adalah add user set focus. Nah, maksudnya di sini adalah set focus. Jadi ketika diklik tambah pengguna, kursor set fokusnya ada di add user, ada di sini ya. Jadi tidak usah diklik lagi. Jadi ketika diklik tambah nanti set fokusnya akan ke username. Ya, coba saya hapus dulu, ubah ya, nanti supaya kalian tahu bahwa set fokus ini adalah memindahkan kursor pertama kali nanti kita akan mengakses komponen. Contoh add pass. Add pass di sini adalah ini. Kita simulasikan ya. Admin login. Nah, ketika ditambah, lihat nanti kursornya pasti akan berada di password. Nah, ini bisa dilihat ya berkedip-kedip. Jadi maksudnya set fokus adalah seperti itu. Ubah lagi ya cursor karena nanti pertama akan di atas dulu. Username, password. Nah, ketika sudah diklik tambah, nanti prosedurnya klik tambah dulu, baru nanti kursornya nanti akan dihadapkan set fokusnya ke username, baru kita nulis username, password, kemudian nama,
pilih levelnya apa. Nah, selanjutnya setelah kita semua mengisi form ya, baru disimpan. Nah, di dalam tombol simpan ada apa saja? Bisa dilihat di sini ya. Data modul, pengguna, field by name ya. Ini strukturnya seperti ini ya. Meskipun nanti bisa aja ini diperkecil, tapi nanti di pembahasan form berikutnya ya, supaya tidak panjang seperti ini. Nanti ada cara lain ya. Ini saya jelaskan dulu dari awal ya, dari yang dasarnya dulu. Data modul, kemudian pengguna, field by name, username. Nah, ini adalah feed. Sekali lagi adalah ini yang ada di dalam kurung di sini adalah feed. Harus dikasih kutip dulu ya. Ini harus sesuai dengan yang ada di feed, yang ada di database ya. Ini ya teman-teman ya, jadi username, password, nama, level ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Ini wajib, kalau beda di sini tidak akan berhasil menyimpan dan pasti akan error ketika disimpannya gitu ya. Assignment dot string dijadikan string ya, add user text ya, jadi sama diisi oleh teks ya. Kemudian ini tag, ini add nama, tag juga, string juga. Ini tidak menampilkan angka. Kalau angka nanti beda lagi ya. Nanti bukan string lagi, tapi add nanti untuk angka ada lagi gitu ya. Bisa diisi dengan value ya. Ini untuk umumnya misalkan angka. Tapi yang lainnya juga nanti disesuaikan dengan yang kita masukkan. Salah satunya adalah teks dengan number. Kalau tag bisa dijadikan string, kemudian untuk angka bisa dimasukkan value misalkan. Nah, kalau sudah seperti ini strukturnya, baru di post. Post di sini adalah sama dengan simpan. Ya, kalau tadi ada append, kemudian post juga wajib harus ada. Edit, post ini adalah menyimpan atau posting gitu ya. Posting ke database. Ini menyimpan ke database. Kemudian selanjutnya add user clear, ini untuk menghapus ya. Jadi setelah disimpan di database ya, nanti muncul di data grid, maka data yang ada di sini dihapus, di clear. Itu ya. Clear. Selanjutnya edit. Nah, kalau edit, data modul pengguna edit. Nah, baru nanti disimpan kalau sudah edit. Jadi append, post, edit, post gitu ya. Jadi strukturnya seperti itu. Nah, kalau delete nanti data pengguna data modul pengguna delete. Maka nanti akan mendelete. Contoh, kita simulasikan ya. Admin login. Nah, pertama kita tambahkan dulu misalkan. Nah, perhatikan ya, yang saya maksud tadi menghapus adalah seperti ini. Tambah set fokusnya di sini, kemudian menghapus semuanya. Ya, misalkan Wisda, kemudian Wisdayanti, start, simpan. Nah, itu ya. Kemudian contoh lagi misalkan coba diedit ya. Hilman. Edit. Misalkan sini kadar stop, simpan. Nah, jadi passwordnya kadar anto stop. Itu ya. Kalau hapus, nah menghapus semuanya. Sebetulnya ini sangat dasar sekali ya teman-teman. Sebetulnya ketika menghapus di sini harus ada dialog dulu. Misalkan yakin mau dihapus atau tidak, misalkan seperti itu. Misalkan ketika mengklik tambah itu, tombol apa sih yang seharusnya nyala gitu ya. Masa
sudah diklik tambah, tombol tambahnya di sini misalkan masih aktif, atau misalkan hapusnya aktif, kan kita mau menambahkan, kenapa tombol hapusnya aktif gitu ya. Nanti pengembangan itu namanya adalah validasi. Jadi untuk validasi nanti kita akan di pertemuan di akhir ya, pembahasan di akhir nanti kita akan bahas. Kemudian edit juga, kan kita mau menambahkan, kenapa tombol edit nyala. Jadi yang seharusnya ketika tombol tambah di sini diklik, maka yang nyala adalah tombolnya simpan dan cancel misalkan, atau batal. Nanti menambahkan tombol batal di sini. Itu ya. Itu contohnya menerapkan sintak yang ada di tabel, menerapkan yang sintak yang ada di tombol, di dalam tombol. Kemudian ini untuk data grid, sebetulnya ini sudah disampaikan juga ya. Untuk data grid sini ada di data control, data grid, kemudian pilih di sini data source-nya pengguna. Nah, seperti itu. Ya. Demikian teman-teman pembahasan daripada hak akses pengguna ya, login, kemudian sudah diakhiri dengan penambahan mengelola data pengguna, ada tambah, simpan, dan hapus. Kemudian ini bagian dasarnya gitu ya. Kemudian nanti ini bisa akan dikembangkan lagi. Nah, siapa yang nanti akan misalkan menggunakan sistem ini, nanti berdasarkan yang diinputkan pada form data pengguna di sini. Gitu ya. Pertanyaannya, data staf kan di sini, data pegawai sudah ada. Nah, pertanyaannya, data pengguna di sini kan sudah ada ya. Ada Nanang, ada Firman, ada Fajar gitu ya. Nah, pada saat misalkan Rizda di sini mau dijadikan pengguna, nah kenapa di sini harus diinput lagi gitu ya. Udah aja nanti misalkan dicari data yang ada di data pengguna, kemudian dijadikan pengguna levelnya apa gitu. Jadi tidak usah diketik lagi di sini, namanya tidak usah diketik lagi. Jadi pengguna sistem di sini berdasarkan data staf yang sudah diinputkan di data master. Nah, bagaimana caranya supaya mensinkronkan data yang ada di data pegawai kemudian dijadikan data pengguna? Nanti kita akan bahas di pertemuan atau di materi pembelajaran berikutnya. Untuk sekarang diakhiri sampai sini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya nanti kita akan sinkronkan data pegawai, kemudian bisa mengakses atau bisa menjadi data pengguna berdasarkan form yang ada di sini. Seperti itu. Itu ya. Nanti silakan teman-teman dikerjakan dulu file atau misalkan materi di sini, kemudian filenya nanti saya akan lampirkan juga di keterangan di YouTube, kemudian di LMS-nya juga. Baik, sekian teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan boleh ditanyakan via WhatsApp ya, biar cepat. Nanti kita akan contohkan juga di dalam video berikutnya. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.